Shalom jemaat Tuhan, pada saat hari ini mari kita menenangkan hati dan pemikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu. Biarlah urapan Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat ini, yang menenangkan hati kami, menyegarkan jiwa kami, dan yang menghapuskan kehidupan kami dari belenggu dosa Tuhan, dari setiap kesalahan pelanggaran yang telah kami lakukan. Sehingga firman yang kami dengar pada saat hari ini maupun yang kami sampaikan, biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi kepada kita semua, Shalom. Apa kabar semuanya? Baik, langsung saja mari kita membukakan Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-42. Kita bersama-sama dalam hitungan yang ketiga sebagai perikop nasihat supaya berjaga-jaga. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, sebagai tema kita pada saat hari ini yaitu waktunya sudah dekat, berdoa dan berjaga-jagalah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita, kalau menurut logika kita berjaga-jaga, berdoa, sebab waktunya Tuhan sudah datang. Secara kamus besar bahasa Indonesia, berjaga-jaga artinya berawas-awas, hati-hati dalam tindakan, berhati-hati atau mempersiapkan diri untuk menerima, untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita mengaitkan saudara-saudari yang dinamakan dengan waktunya sudah dekat, berdoa dan berjaga-jagalah, itu adalah suatu yang menandakan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan memintakan kepada kita semua untuk berjaga-jaga, untuk berdoa. Untuk apa saudara-saudari? Yang pertama, sebagai poin pertama yaitu supaya ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali Maranatha, kita telah siap. Hati kita telah siap, saudara-saudari. Apa yang perlu kita perbuat? Apa yang perlu kita tindakan? Yaitu hati dan pemikiran dan tindakan. Sebab firman Tuhan berkata, waktuku sudah datang. Meskipun saudara-saudari tidak secara langsung Tuhan turun atau langsung memberitahukan kepada kita, tetapi dari mana kita dapat tahu bahwa Tuhan telah mengingatkan kita, yaitu sesuai dengan apa yang kita bacakan tadi di Injil Matius 24 ayat yang ke-42 yang mengatakan karena itu berjaga-jagalah. Maksudnya apa? Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika Tuhan datang kepada kita, kita telah siap. Sebab kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Kembalinya hidup kita atau roh kita kepada Tuhan kita tidak tahu, saudara-saudari. Sebab kedatangan Tuhan
sama seperti seorang pencuri. Adakah seorang pencuri datang memberitahukan ke kita terlebih dahulu? Atau adakah seseorang yang ingin melakukan kriminal kepada kita di saat kita tidak tahu, di saat kita sedang jatuh, dia memberitahu, saya membenci kamu dan saya akan bunuh kamu. Ada enggak saudara-saudari? Tentu tidak kan saudara-saudari. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang mengalami hal sedemikian. Dan beberapa orang atau banyak orang atau yang melakukan kejahatan, dia tidak memberitahu. Contohnya tadi seperti seorang pencuri. Si pencuri saudara-saudari, dia tidak memberitahu bahwa dia akan mengambil sesuatu barang yang kita miliki, atau dia punya niat untuk merenggut, untuk mengambil apa yang kita punya. Tidak. Si pencuri datang, tidak kita tahu. Si pencuri datang di saat kita tidak berdaya, di saat kita banyak kesibukan, di saat kita sedang dalam berdoa pun sekalipun, di dalam pekerjaan sekalipun, kita tidak tahu. Dan satu pertanyaan buat kita semua, adakah seorang pencuri mencuri di siang bolong? Tentu saudara-saudari mengatakan tidak. Begitulah sebaliknya dengan Tuhan. Tuhan tidak memberitahukan kita saudara-saudari bahwa Dia akan memanggil kita semua, bahwa Dia akan datang di jam sekian, di hari demikian, di tanggal lahir demikian, atau di tempat demikian. Tidak. Kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Karena kenapa? Karena rencana Tuhan indah dan tiada yang mengetahuinya. Jadi untuk itu, buat kita semua, marilah kita mempersiapkan diri. Marilah kita siap-siap saudara. Berbuat baiklah. Milikilah yang namanya buah roh. Buah roh seperti apa? Kita bisa baca di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Yang mengatakan bahwa buah-buah roh itu adalah yang mengatakan di Galatia 22, di Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Dan di balik itu apa lagi saudara-saudara? Yaitu kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan di balik itu semua, dan hal itu semua sudah dikehendaki Tuhan. Dia mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa maksudnya? Bahwa tiada yang terbatas. Tidak ada yang bisa membatasi firman Tuhan. Tidak ada seseorang yang membatasi kita ketika kita memiliki buah roh. Ketika kita berdoa, ketika kita berbuat kebaikan sekalipun, tidak ada yang melarang, tidak ada yang membatasi kita. Karena kenapa? Karena apa yang kita perbuat menunjukkan sukacita.
menunjukkan kemuliaan Allah. Kita kembali ke topik awal. Berjaga-jaga dan berdoalah sebab waktunya sudah dekat. Jadi apa yang kita perbuat? Hanya satu tindakan yang harus kita lakukan, saudara-saudara, yaitu berdoa. Dan yang kedua, milikilah buah roh. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat hari ini menjadi renungan yang hidup di dalam kehidupan kita, menjadi garam dan terang di dalam perjalanan kehidupan kita, dan memberkati kita semua. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami dari awal. Kami mendengarkan, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan telah menolong, memberkati hamba-Mu, para saudara-saudari, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Mereka yang mendengarkan Tuhan, yang menyimpan bahkan melakukannya. Biarlah tangan Tuhan tak henti-henti menopang kehidupan mereka. Biarlah tangan Tuhan tak henti-henti menjamah setiap hidup mereka, mengubahkan hidup mereka Tuhan. Sebab Engkau berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah sebab waktunya sudah tiba. Bapa, meskipun kami banyak kesalahan kelemahan Tuhan, tetapi ajarlah kami terus Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu yang membimbing dan mengajarkan kami, sehingga hidup kami Tuhan bisa mengikuti sesuai dengan firman-Mu yang berkata, berjaga-jaga dan berdoalah sebab waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan seruan kami yang kurang sempurnakan ini. Kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang kedemikian kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada saat hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati.